saya William Yunarto Pavian. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas UTS saya dengan mata kuliah Emotional Intelligence. Di sini kita mahasiswa disuruh untuk menjawab soal, namun dengan membuat video. Soalnya itu ada yang pertama, jelaskan apa arti emotional intelligence, tujuan mempelajari emotional intelligence itu apa, C, manfaat memiliki emotional intelligence, D, prinsip-prinsip emotional intelligence, E, hambatan dan tantangan dalam manajemen atau mengelola emotional intelligence. Saya akan menjawab yang apa arti emotional intelligence. Emotional intelligence adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi orang maupun emosi diri sendiri. Yang kedua, apa sih tujuan mempelajari emotional intelligence? Tujuannya itu meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Manfaat memiliki emotional intelligence itu apa sih? Manfaat jikalau kita memiliki emotional intelligence adalah memiliki komunikasi yang efektif, mengatasi tekanan pekerjaan dengan baik, mampu menerima masukan. Dan yang D, prinsip-prinsip emotional intelligence. Apa sih prinsip-prinsip emotional intelligence? Prinsip-prinsip emotional intelligence antara lain ranah interpribadi atau kesadaran diri, sikap asertif atau kemandirian. Ranah antar pribadi atau empati, tanggung jawab sosial, hubungan antar pribadi. Prinsip yang selanjutnya itu ada ranah penyesuaian atau pemecahan masalah, uji realitas, dan sikap fleksibel. Hambatan dan tantangan dalam manajemen atau mengelola emotional intelligence itu apa aja sih? Yang pertama, tantangannya itu adalah dapatkah kita menyadari perasaan atau keadaan yang sedang atau orang lain rasakan dalam pengaruhnya terhadap orang lain. Itu bisa kita sebut dengan self-awareness. Tantangan yang kedua, dapatkah kita menggunakan kemampuan emosional untuk mengatur emosi yang akan memunculkan reaksi atau perilaku tertentu? Itu biasa kita sebut dengan self-regulation. Dan masalah yang ketiga, dapatkah kita menggunakan kemampuan emosional kita untuk membangun hubungan sosial yang kuat dengan sekitar? Tentu akan susah. Nomor 2, buatlah contoh dan jelaskan implementasi emotional intelligence di yang pertama lingkungan kelas, yang kedua lingkungan kampus, yang ketiga lingkungan kerja, dan yang keempat dalam lingkungan masyarakat. Oke, yang pertama itu di lingkungan kelas. Di lingkungan kelas itu kita harus bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya itu kita harus bertanggung jawab mengerjakan kewajiban kita atau menjalankan kewajiban kita sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan tugas-tugas atau soal-soal yang diberikan oleh dosen atau guru kepada kita. Terus yang kedua itu kita harus disiplin.
Disiplin itu kita harus disiplin waktu, disiplin apapun itu. Terus kita harus sopan, kreatif, dan kita tentunya harus menjadi orang yang pemaaf. Setelah itu implementasi. Sabar terhadap teman yang suka membuat kita emosi, seperti itu. Terus kita harus aktif dalam membuat seni, tanggung jawab terhadap tugas, semisalnya seperti yang dilakukan sekarang ini, membuat video untuk menyelesaikan UTS. Jangan pernah telat mengumpulkan tugas, membantu teman menjelaskan pelajaran yang kurang paham bagi dirinya. Terus berikutnya di lingkungan kampus. Di lingkungan kampus itu kita harus ramah, sopan, disiplin, bertanggung jawab, kreatif, dan pemaaf. Implementasi. Kita harus ramah terhadap dosen, kakak tingkat kita, ataupun adik tingkat kita nanti di bawah kita. Sopan saat bertemu dosen atau berbicara dengan yang lebih tua. Disiplin waktu, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah. Kreatif memberikan ide untuk apapun itu, misalkan untuk acara kampus atau acara internal kelas kita semisalkan. Terus yang terakhir, kita harus memaafkan orang yang mempunyai salah sama kita, atau kita harus gampang memaafkan orang. Di dalam lingkungan kerja itu kita harus sopan, humble, bertanggung jawab, pemaaf, gotong royong. Implementasinya, sopan terhadap atasan ataupun bawahan, humble dengan rekan kerja lain, bertanggung jawab menyelesaikan tugas kita sendiri, memaafkan orang lain, bekerja sama dengan sesama rekan kerja. Di dalam lingkungan masyarakat itu kita harus sopan, tidak sombong, saling menolong, bertanggung jawab, dan gotong royong. Implementasi, sopan dengan sesepuh atau seseorang yang dituakan di daerah tersebut. Humble dengan masyarakat sekitar. Menolong yang sedang dalam kesulitan. Bertanggung jawab atas kesalahan yang kita perbuat sendiri. Bekerja sama dengan lembaga masyarakat di daerah tersebut. Nomor 3. Jelaskan implementasi emotional intelligence dalam kehidupan di era digital revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Oke, di sini akan saya menjawab soal nomor 3. Di era digital atau imajinasi dan kreativitas. Di era 4.0 itu ada kreativitas, kecerdasan emosional, complex problem solving, and berpikir kritis. Dalam era society atau 5.0, yang pertama itu ada communication, yang kedua ada collaboration, yang keempat ada creativity,
yang ketiga ada creativity, dan yang keempat ada critical thinking. Oke, saya rasa cukup karena semua soal sudah saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.